Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat umur dan kesehatan, sehingga kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat erat kaitannya dengan waktu. Bulan ini kita lebih sadar terhadap waktu. Di bulan Ramadan kita menjadi lebih disiplin terhadap waktu. Kita bangun tepat waktu untuk sahur, berusaha menjaga sholat tepat waktu, menunggu berbuka dengan sabar, dan menggunakan waktu malam untuk beribadah. Semua itu membuat kegiatan kita lebih tertata. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Sababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faragaka qabla syaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menegaskan bahwa hidup kita memiliki batas. Semua yang kita miliki akan berubah. Masa muda akan berganti tua, sehat bisa berubah menjadi sakit, kaya bisa berubah menjadi kekurangan, waktu luang bisa berubah menjadi kesibukan, dan hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Karena itu, Islam mengajarkan kita untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan bersumpah atas nama waktu dalam surah Al-Asr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik dapat merugikan diri kita sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, hadis tadi tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara menjadi sangat relevan. Ramadan adalah momentum memanfaatkan waktu sehat untuk berpuasa dan beribadah, waktu luang untuk memperbanyak tilawah dan zikir, kesempatan hidup untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Ramadan juga melatih kita untuk disiplin waktu. Kita tidak bisa berbuka sesuka hati. Kita tidak bisa sholat tarawih sembarangan waktu. Semua terikat dengan aturan waktu. Ini menunjukkan bahwa keberkahan hadir ketika kita menghormati waktu. Lalu bagaimana agar Ramadan kita benar-benar produktif? Yang pertama, perbaiki niat. Setiap aktivitas diniatkan sebagai ibadah. Dengan niat yang benar, waktu kita menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dahulukan yang wajib. Jaga sholat 5 waktu tepat waktu.
Sempurnakan puasa dengan menjaga lisan dan perilaku. Jangan sampai ibadah sunnah banyak, tetapi kewajiban terabaikan. Ketiga, atur jadwal harian. Tentukan waktu khusus untuk tilawah Al-Quran. Tentukan waktu untuk zikir dan doa. Disiplin kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada semangat besar yang hanya sesaat. Karena amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Yang keempat, hindari pemborosan waktu. Kurangi aktivitas yang tidak membawa manfaat. Setiap detik Ramadan sangat berharga karena pahala yang dilipat gandakan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita sesungguhnya adalah kumpulan waktu. Jika waktu kita baik, maka hidup kita akan baik. Jika waktu kita terbuang, maka hidup kita pun ikut terbuang. Ramadan datang setiap tahun sebagai pengingat bagi kita. Ramadan mengajarkan bahwa waktu yang diisi dengan ibadah akan terasa penuh dengan makna. Sebaliknya, jika waktu yang kosong dari kebaikan akan terasa hampa. Maka sebelum masa muda berganti tua, sebelum sehat berganti sakit, sebelum waktu luang berganti sibuk, dan sebelum hidup berganti kematian, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai memanfaatkan waktu, tidak termasuk orang-orang yang merugi dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan lebih bertakwa. Akhir kata, semoga tausiah ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.